Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor, dan bersama kami berdua tentunya ada Biru, ada Bro Ayung di sana. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Kita syutingnya malam, jadi tersedia kopi di sini. Dan ya langsung aja, monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Biru. Sebelum ke cerita, seperti biasa saya mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada kami berdua di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Ya. Bi, mau cerita saya, Bi? Oh, mau cerita? Ya, silakan. Nggak ditanyain ya, Bi ya. Bro Ayung. Baiklah, ini ada sebuah cerita dari Mbak Yuli di Cilacap. Itu menceritakan sebuah peristiwa horor di tahun udah lama, Bi. Jadi sekitar tahun 2004. Jadi waktu itu ya dia masih di kampung bareng-bareng sama keluarga begitu ya. Punya seorang kakak namanya Sugeng. Beda 2 tahun. Ya namanya kakak adik sering bertengkar itu wajar kayak gitu ya. Cuman ada yang sebel banget dari dirinya Sugeng buat si Yuli. Secara fisik mukanya gitu ya, kalau buat dia sih nggak terlalu nggak seperti kawan-kawannya bilang. Jadi tampangnya kayak sepertinya dianugerahi mirip kayak Ariel Noah atau Ariel Peter Pan dulu itu loh. Siapa itu? Sugeng. Oh, Sugeng. Nggak, Ariel itu siapa? Ya Ariel Peter Pan. Oh, Ariel Peter Pan. Iya gitu. Oh nggak kenal ya? Saya juga nggak terlalu. Nah itu mirip banget katanya, kata teman-teman gitu. Kalau buat si Yuli, meskipun mirip nggak banget, soalnya dia itu salah satu fannya Ariel. Jadi jangan ada yang nyamain, apalagi si Sugeng yang tahu jeleknya semuanya begitu loh. Tapi kawan-kawan di tongkrongan semua itu nggak ada yang manggil Geng atau Sugeng, panggilnya Raril, sebel banget gitu. Nyamperinnya, Yul, Ariel endi? Arielnya mana? Bukan Ariel. Gitu. Mati, sebel banget lah seperti itu. Lagian ya tiap hari ya putar-putar yang dia suka. Peter Pan juga nyetelnya kan seperti itu ya di tape. Peter Pan itu apa sih? Itu grup film band. itu kan, film kartun. Oh, Peter Pan itu. Terus iya. Nah itu hari-hari gaweannya sama lagi rame-rame band-band dulu, ngeband di kampung kan begitu ya, goncang-goncreng lah seperti itu. Dan suaranya si Sugeng lah ya banget jauhnya gitu, sangat jauh dari si Ariel, tapi ya apal lagunya. Nah ini sering banget dia tuh di rumah ya goncang-goncang nyanyi lagunya, kayak seakan-akan dia disebut Ariel dan aku memang Ariel gitu loh. Terus secara penampakan ya bocahnya bujel, maaf aja katanya pendek begitu loh, jauh lah banget. Nah ini tapi ya gitu, kalau misalnya anehnya si kakaknya itu selain apa karena penampakannya atau tampangnya seperti itu, ceweknya itu banyak yang nyamperin gitu loh, dari desa seberang, terus kadang-kadang dari sekolahan lain begitu ya. Itu dia sih udah nggak sekolah kan, beda 2 tahun. Terus di tongkrongan ya selalu dia nyanyi, pengennya dia yang nyanyi, pokoknya vokalis lah, Ariel banget lah seperti itu. Nah suatu malam Ariel itu jatuh sakit, atau siapa tadi Sugeng itu meriang, watuk pilek. Jadi di rumah nggak ngapa-ngapain, nyampe semprot nggak bisa nyanyi, nggak bisa keluar. Mamanya juga ngelarang, wis aja metu, bocah lagi meriang, wis yang penting mari disit, yang penting sembuh kayak gitu kan. Hari-hari emang kemarin habis bantuin ngangkutin gabah di sawah, terus kena gerimisan, akhirnya kan meriang. Nah itu dari pagi mas druk terus kedinginan, panas dingin begitu kan. Malamnya agak mendingan, itu nemuin saya ya sekitar jam berapa lah, jam 9-an malam, ngomong ke saya, Yul minta duit apaan? Kamu kan punya duit tuh ya, katanya kamu punya duit yang buat hari-hari, yang buat bayaran, aku pinjam dulu. Lah sampean punya duit entek buat beli rokok, katanya buat beli rokok. Dikasih 5.000, dulu kan bisa setengah dapat, tapi itu buat sangu nongkrong. Lah sampean mau kemana mas? Mau nongkrong, saya kalau nggak nyanyi nggak sembuh, katanya seperti itu. Dia kan udah musisi banget, kalau nggak nyanyi nggak sembuh, kalau nggak ketemu teman-teman saya meriangnya tambah lama. Kemarin sempat pada nengokin, Ril, wis mari Ril, seperti itu. Pada nengokin ya ngomongnya Ariel. Nah itu akhirnya keluarlah si Ariel tersebut membawa 5.000 rupiah. Ya rambutnya persis, pakaiannya baju-baju seperti ini agak street,
bocahnya hitam. Dimirip-miripin. Dimirip-miripin nama ini loh, apa? Dompet terus ada rantainya itu lebih komprang. Padahal dompetnya nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya kan 5.000 aja minjem sama. Tapi ada KTP. Ada KTP mungkin. Itu keluar. Mas kenapa sih mas jaketan? Jaketan ora persis. Katanya kalau jaketan nggak persis Ariel. Padahal Ariel kan sesekali jaketan. Katanya nggak persis. Ya Allah, wong lagi meriang kok kayak gitu. Terus nggak usah pakai gitar-gitaran. Kalau jaketan Charlie nanti Jadinya Charlie ya. Iya. Terus akhirnya keluar, memaksakan diri keluar bawa gitar sempoyongan kayak gitu. Mas mendingan jangan keluar. Nanti kalau ada apa-apa kita yang repot juga. Keluar lah wis. Nah itu Yuli biasanya tidurnya nggak terlalu larut, paling nggak jam 11 itulah mentok-mentok dia baru paling malam itu dia tidur. Itu tempat tongkrongannya cuman beda kebun nggak terlalu lebar. Kalau misalnya lagi rame bocah-bocah pada nyari apa Bi? Lanjut aja Bro Ayung. Oke. Oh itu nyari rokok. Oh situ nggak nanya, kalau nanya enggak, saya juga nggak tahu, orang nggak kelihatan. Saya tuh malas meminta bantuan orang. Betul, kalau nggak perlu banget tapi ya. Perlu pun enggak. Asik. Nah ini itu kalau misalnya lagi gonjang-gonjang sama teman-temannya itu kan bisa belasan orang. Itu cuman kalingan kebun. Dari rumah itu dari jendela udah jelas banget. Wow, itu rame nyampe tengah malam lah. Loh ini kok sempat kedengaran suara. Ya setelah berapa menit dia keluar, sempat sekali dia itu ada suara gitar terus senyap lama banget. Ini kok gak rame-rame ya? Apa jangan-jangan Mas nggak nongkrong di situ? Mas Sugeng, Mas Ariel Sugeng kan? Apa pindah ke tongkrongan sana yang dekatnya kali? Apa di mana kayak gitu kan? Nah itu sampai akhirnya si Yuli itu tertidur. Nah sekitar mungkin tengah malam, tahu-tahu jendelanya dikubruk. Yul buka Yul apa Yul buka pintunya buka. Yul buka dulu topengmu. Kau nanya nanti. Nah itu langsung buka Yul apa Yul cepet saya ke Yul. Itu kaget apa sih mas? Itu ke bapaknya buka bapaknya. Ibunya buka mak. Gimana sih pintunya dibuka? Pokoknya pintunya minta dibuka, kubrek di depan itu. Lalu dibuka pintunya, Yuli juga keluar. Itu posisinya dia itu sampai kejengkang-jengkang. Gitar itu jatuh di teras, gumbrang begitu sih, langsung nuding ke arah pintu. Kayak orang ketakutan apalah, dinuding, jangan mancing, pokoknya kamu jangan mancing, jangan masuk, kamu jangan ikut masuk. Siapa mas yang jangan masuk? Wih setannya jangan masuk. Itu langsung dundruk, mama setan. Itu pertama kali, ya ini namanya udah disamarin ya, kakaknya sendiri diceritain seperti itu. Ada Ariel itu nangis, ketakutan nangis, minta dikekepin sama ibunya Bi. Jadi malam itu ya kaku mas, tampangnya seperti itu, ada rantainya segala macam, minta dipeluk sama ibunya. Kamu kenapa bocah gagah kayak gitu? Kamu kenapa? Mau setan udah kau setan, mendelik gitu terus kan. Jangan kesini. Ya si Yuli juga merinding. Ini bukan bercanda, beneran, matanya sampai malik-malik dan bener-bener kayak orang nggak sadar begitu kan. Nggak kayak Ariel lagi tuh. Bukan kayak Sugeng banget. Kalau kayak Sugeng masa kecil, cengeng, Charlie gitu. dipeluk, dikekepin begitu, mana ada Ariel dikekepin begitu, kecuali sama mereka ya biang dulu ya. Nah itu bapaknya primen ke, gimana, panggil kaki lihun dipanggil Bi. Nah itu bapaknya keluar manggil kaki lihun, itu salah satu tetua yang biasa dimintain air putih, tukang suwuk lah ya. Nah akhirnya kaki lihun itu nggak lama datang. Ada apa tuan? Bocah maning, kayak semacam dia itu nggak senang banget sama si namanya si Ariel itu loh, si Sugeng loh. Apa geng? Kamu mendelik begitu? Itu jangan ke sini. Bocah dasarnya. Wes, diam. Diraupi, dinungi macam-macam, didoain, itu agak tenang, tapi nggak mau lepas dari pelukannya ibunya. Emak jangan pergi, emak di sini aja. Aku takut. Nah, itu akhirnya kan ditanyain sama bapaknya. Ini dari mana kaki lihun ini, kesambet atau gimana? Bocah gara. Ini apa ya? Kemarin itu datang ke rumah saya sama temennya. Nah, dia itu minta pengasihan ceritanya buat supaya ceweknya banyak. Dan mau saya orang tua ya lagi nggak kerja, badan juga nggak enak, nggak ada tamu maksudnya mungkin ya. Itu datang ke tempat saya, terus berdua sama temennya bawa rokok. Ya saya nggak apa-apa kalau bawa rokok, ngobrol. Saya bikinin wedang ke belakang ya. Terus dia itu minta
watune ndi, watunya mana, batu-batu pengasian, terus gaman-gamannya mana. Saya keluarin semua ya di loker, kotaknya saya taruh di depan. Nah itu pas saya ada perlu kan ini sih ya, kambing belum dikasih makan, gelemberan bahasanya itu, lagi kambing itu rewel, saya ke belakang. Kok ya di sini dulu kalian berdua, jangan dipegang-pegang loh ini batunya, takutnya kualat, katanya seperti itu. Nah Akilihun ke belakang ngasih umpan kambing. Pas saya keluar mereka langsung izin. Ki, udah ya Ki, kita mau pulang dulu. Ini lagi ditungguin teman-teman yang lain, katanya seperti itu. Nah saya malamnya itu nggak tenang, jadi sore-sore itu nggak tenang lah, kemarin itu nggak tenang, jadi kayak anak sing kurang katanya. Saya kan ya Batunya itu diambil, ceritanya iya Bi, ada yang diambil, jadi ingon-ingonnya dia bahasanya itu kayak perewangannya dia itu ada yang kurang. Biasanya pepak saya hitungin, ada bahasa dihitung saking banyaknya ya, saya ada yang kurang apa ya. Terus akhirnya saya buka kotak, oh lah cilaka, itu batu yang kecombong, itu bahasanya itu yang bolong itu hilang, itu bahaya, nggak boleh dipakai sembarangan katanya. Nah wis, akhirnya wis kok balik, kamu bapaknya cariin batunya di mana, dicariin di kamarnya Ariel, ketemu Bi batunya. Nah akhirnya batunya ketemu, tapi ini harus dipulangin sendiri sama anaknya mintanya. Terus taruh sini aja, Ril nggak balik nah ya. Masih ketakutan, dia masih ketakutan. Nah itu akhirnya sampai tengah malam masih dipeluk ibunya Bi. Itu pagi-paginya udah waras, sudah sembuh, itu diajak ngomong sama si Yuli. Nah ini ngomong, Mas sebenarnya sampean itu ngalamin apa sih semalam tuh sampai geger orang, tetangga juga pada datang sampean mendeling-mendeling. Enggak, saya keluar malam itu ya kan bawa duit 5.000 dari kamu, terus di tempat tongkrongan sepi, nggak ada orang sama sekali, teman-teman itu nggak ada. Biasanya kan jam segitu udah banyak. Akhirnya saya ke warung. Nah di ibu warung juga ngomongnya, tuku apa Ril? Ibu warung aja manggilnya Ril Bi, kurang Ril apanya, rokok separuh Bi katanya. Dikasih, akhirnya kan dikasih rokok separuh. Saya balik lagi Yul ke tempat tongkrongan, ternyata ada perempuan di situ. Wah ini yang diceritain sama teman-teman, katanya Dewi saudaranya dari Jakarta mau pulang. Ini yang namanya Angel, pasti dia ya, tapi kok bisanya sendiri, nggak sama Dewinya, kok sendirian di situ. Akhirnya saya langsung duduk di situ, saya ngomong, oh kamu kok sendirian di sini ya? Kamu di Indonesia kan Bi, kamu saudaranya si Yuli ya, si Dewi ya? Dia cuman ngangguk. Ya saya langsung nembang, wah katanya langsung nyanyi, ada apa denganku kayak gitulah Bi, seolah-olah dia real banget. Ngamen gitu ya? Ngamen. Saya cari perhatian. Terus ada teledang berdirinya di depan, cari perhatian banget, bau tuh mirip banget sama Arif, kenapa kamu nggak terpesona gitu kan. Nah itu ngomong, Dewinya nggak ikut sama kamu itu yang dari Jakarta kan, nunduk kayak gitu. Nah tapi kalau diperhatikan Jul, masa orang Jakarta pakainya kayak gitu sih, makanya androk. Dan saya tuh gondrong banget, androknya itu nyampe, berarti kayak bis-bisan itu, plasteran itu. Dia duduk tapi androknya itu melebihi ini apa? Kakinya nggak kelihatan, cuman androk itu kan di situ rada gelap Yul. Cuman kalau tampangnya dikepang kayak wong dulu lah seperti itu. Saya nggak merinding sih, nggak ada kata merinding lagi merinding. Ya. Iya, saya sih nggak merinding, cuman bocah ayu tapi kayaknya lebih dewasa dari si Dewi. Kalau ngomong katanya sepantaran. Oh, apa anak Jakarta lebih bongsor? Mungkin seperti itu. Nah akhirnya ajak ngomong, oh, teman-temannya belum pada kesini. Dewi sama teman-teman saya belum kesini. Kenalkan saya Ariel, ngomongnya Ariel Bi, nggak mau salaman Yul. Yang nggak mau bang situ Sugeng gitu. Jangan kayak gitu maksudnya kan, saya sopan santun salaman nggak mau. Akhirnya saya, kamu kan saudaranya Dewi ya. Terus cuman ngangguk senyum, nggak ngomong, nggak ada omongan apa-apa. Terus dia cuman ngomong gini toh, aku dianterin. Anterin kemana? Beneran yuk, maupun nggak ada orang dianterin kemana? Oh kan rumahnya Dewi, ayo yuk dianterin. Akhirnya saya geletakkan itu sih, gitarnya saya geletakin. Tapi nggak merinding waktu itu? Enggak. belum merinding. Nah itu akhirnya saya geletakin, kata si Sugeng itu anterin ke rumah Dewi. Dewi itu dari tongkrongan, arahnya kan kanan. Itu yang nggak jauh, paling berapa puluh meter ya kan, jalan kaki digelap-gelap kan senang. Itu disuruh di depan nggak mau, maunya di belakang. Nah terus ngomong, oh, Jel, kamu itu di depan, oh kan kalau perempuan kan di depan, laki-laki yang ngawal di belakang biar kamu aman. Dia tuh nggak ada suara apa-apa di belakang. Saya nengok, dia jalannya nunduk, tapi kayak gitu androknya keser-keser apa ya, nggak kotor.
Terus ngomong lagi, kamu di depan sini, biar kalau enggak iring-iringan aja yuk. Wong kita baru kenal, nggak apa-apa, jangan takut sama saya. Ya ngagul semuanya itu ngagul, ngomong gede kalau di situ. Kalau ada apa-apa pemuda pasti yang tampil itu mesti Sugeng Ariel itu. Kalau ada masalah-masalah mesti Sugeng dulu kayak gitu kan. Akhirnya mereka jalan berdua terus sampai ke tempatnya Dewi. Loh, kenapa nggak berhenti? Dia itu ngomong sama si itu, sama si Angel lah ya. Lah, kamu bukannya rumahnya di sini, Dewi? Dia malah nuding, cuman nudingnya bisa lemes banget. Disitulah dia mulai kerasa kayak mulai aneh ya. Diperhatiin ke bawah, kan itu mulai di depannya. Bisanya androknya itu nempel tanah gitu, keser-keser, tapi nggak ada tanah. Itu kan banyak ini, banyak semacam daun-daunan kering. Kayak nggak ngaruh dilewatin sama dia, itu kayak nggak ngaruh. Itu kan ada lampu, cuman nggak begitu terang. Kok jalanan ini nggak ngaruh, ada daun-daunan ya. Terus bocah itu sendalnya nggak kelihatan, pakaiannya kayak gitu, dan ditunjukin ini rumahnya Dewi. Dia bukannya berhenti masuk ke situ, malah nudingnya ke sono. Nah itu alon banget nudingnya aja bisa kayak lembean begini. Sana ngomongnya cuman kayak gitu doang. Ngomongnya bahasa Jawa malah. Ngomongnya bahasa Jawa. Itu kan si Angel kan orang Jakarta katanya. Ngomongnya bahasa Jawa. Sana. Oh iya, saya cuma nurut aja. Oh, sampai dasarnya playboy kata gitu kayak Yuli ya, kata Yuli begitu. Ya, akhirnya saya anterin. Oh iya, Dewi ada saudaranya di sana. Mungkin dia nginep di tempat saudaranya. Nah, saya anterin lama-lama kok Daning lewatnya meneh, kok lewatnya ke sini setapak-setapak kecil, malah sampai lewat tengahnya kuburan segala itu, cuman kuburannya terang. Karena ada kadang-kadang kuburan tengahnya jalan begitu ya, jalan paving, itu lewatnya situ. Saya mulai aneh, tak perhatiin lagi, nggak ada suara apa-apa jalannya. Loh, jalan ke sini kan rumahnya Kaki Lihun. Itu ke rumahnya Kaki Lihun. Akhirnya itu si Angel malah ke rumahnya Kaki Lihun. Nah, saya ngomong gini, "Lah ini kamu kan bukan saudaranya Kaki Lihun, ini rumahnya Kaki Lihun." Dia cuma mulai ketawa, mulai ketawa terus kayak gitulah. Saya mulai ketakutan, tapi penasaran juga. Pas sudah di depan Kaki Lihun, itu dia berhenti. Terus duduk, ada bangsal yang dari bambu itu, dia duduk di situ. Itu belum merinding juga waktu itu. Belum merinding. Ya udah takut, cuman kan namanya penasaran begitu gimana sih Bi. Nah, itu cerita sama Yuli, saya udah takut sebenarnya kok lewatnya kuburan. Kok Angel bisa ngerti daerah sini. Nah, Kaki Lihun kan saya takutnya bukan masalah dia takutnya hantu. Saya ada masalah sama Kaki Lihun karena bawa batu nggak bilang-bilang, takutnya Kaki Lihun keluar. Nah itu langsung duduk di bangku depan Kaki Lihun. Itu kan rumahnya geribik-geribik ya waktu itu. Grok, dia langsung begini tangannya, prak, katanya suruh duduk di sini. Waduh, kok duduknya di situ? Apa minta istirahat atau apa dia saudaranya Kaki Lihun? Akhirnya saya duduk di situ, Yul. Pas duduk di situ, tangannya mulai perembet begini ya. Berarti tangan kirinya perembet ke saya. Saya liatin, ini kan gaunnya kan panjang, dari tadi itu tangannya sempat kelihatan waktu duduk-duduk, pas gaunnya panjang gini, tangannya putih nemen katanya Pak, tangannya putih banget, terus jarinya kayak nggak jarinya orang, lebih panjang Bi katanya. Jadi yang kelihatan cuma 3 di depan gitu, rembik nempel tangan saya diutik-utik begini, udah putih banget. Kamu aslinya siapa sih? Angel apa bukan? Kaki Lihun. Dia mulai Kaki Lihun, gebrak. Kaki Lihun siapa? Ini siapa? Jadi kayak orang panik sendiri gitu, Bi. Terus akhirnya, "Mbak, sampean itu sebenarnya siapa?" Dia itu cuman ngadepnya bukannya ke saya, malah membelakangin begini. Itu lama-lama di belakangnya saya lihat di punggungnya sini cuman hitam-hitam tok. Jadi baju yang tadi pas lagi dia itu jalan bareng, terus kadang-kadang si perempuan itu di depan itu bersih cuman putih, itu kayak ada semacam hitam-hitam di sininya. Terus mulai baunya busuk. Aduh, yang aneh Yul, aku nggak bisa kemana-mana sampai saya manggil-manggil. Itu belum merinding. Ya udah, udah ketakutan. Nggak disebutin jadi nggak tahu. Takutnya diomong sih, jadi saya kan diem aja. Oh gitu, berarti udah merinding. Udah merinding, udah kimpat-kimput, saya nahan kencing pokoknya. Tapi saya minta belanya kan Kaki Lihun, dia kan orang sakti. Saya tolongin ini siapa sebenarnya. Akhirnya dia itu cuman membelakangin saya, kelihatannya ada hitam-hitam, baunya udah amis. Bau nggak enak banget. Terus saya tanyain kamu itu siapa sih sebenarnya? Itu nengok ke arah saya itu, lah
orang karuan banget Yul, katanya mukanya itu nggak karuan banget. Saya langsung lari, tapi yang paling aman kan yang paling sakti kaki Lihun. Saya masuk aja ini mau masuk ke rumahnya kaki Lihun, saya tubruk-tubruk mungkin disangkal itunya nggak bisa. Saya kaki Lihun tolongin, ini ada setan. Saya pikir dianya udah masih duduk, si setan tersebut masih duduk ya. Nah itu kata si Sugeng, itu diliatin di bangku itu nggak ada, pas dia balik badan ternyata bisa nempel hidung sama hidung. Wah saya kayak apa, matanya di sini. Terus saya langsung lari lagi, itu dicekeli katanya, dipegangin sininya apa kaosnya atau apa, saya nggak bisa kemana-mana dan dia itu ketawa. Jadi tangannya megang di belakang tapi mukanya bisa ke samping sini loh. Ngeliatin, wah ngeri banget. Akhirnya saya bisa lepas, lari saya terang-terang nyampe rumah ini kan. Nah itu saya ngeliatin pas bapak buka pintu, pas gedor-gedor apa jendelanya kamu itu ada di belakang. Terus saya ke depan juga ada di belakang, sampai bapak bukain pintu, itu di pintu jelas banget, kalian apa nggak ngeliat, seperti itu ngomongnya kan. Akhirnya, nah sekarang gimana mas, kamu katanya suruh mulangin batu. Ya ini mau mulangin batu ya temenin Yul, sungkan mau batu kayak gitu, lagian sampean ngapain pakai kayak gitu. Wong nggak usah pakai apa-apa aja, banyak yang suka kan, tampaknya kayak Ariel ngomongnya seperti itu Bi. Nah ini akhirnya nggak dipulangin, katanya alasannya apa bukan. Terus pas malam harinya itu didatengin sama kaki Lihun. Wong kamu disuruh mulangin batu malah nggak mulangin. Berarti malam selanjutnya. Sini batunya saya pegang, tapi malam ini kamu jangan tidur, pokoknya nebus, katanya seperti itu. Nebus apa Ki? Pokoknya melek aja, melek. Itu si Yuli sama keluarga saya mas, jadi yang salahnya kakak saya yang kayak keteror semuanya. Jadi kalau ini udah, saya nggak tahu Mas Sugeng itu di kamar itu melek atau enggak atau tidur. Yang jelas kalau rumahnya Yuli itu kan di atasnya ini belum ada piannya, belum ada nyambung gitu ya. Iya nyambung, jadi kelihatan kasok-kasoknya gitu kan, ada segitiga begini, ada tuh Indonesia segala macam lah, itulah bendera. Itu malam harinya saya yang dikasih, saya dengar katanya Mas Sugeng kudu melek, tapi saya yang khawatir. Itu dengar suara macam-macam banget di luar Mas. Itu sekitar jam-jam 10 udah mulai ada suara ayam, ada suara macam-macam kayak orang ketawa begitu kan, tapi di luar jendela saya. Nah sekitar mungkin jam 11-an saya udah mulai ngantuk. Di atas saya pikir itu kayak dongdang yang kalau orang sana biasanya geongan bayi itu kalau nggak dipakai dikerek di atas Bi. Saya pikir di situ itu ada bengkungnya yang buat ngikat. Saya ada kain di itu. Saya sambil tiduran ya, sambil ngantuk begitu. Loh, kok kenapa gerak-gerak? Dan lama-lama itu merembet itu ke arah ini saya, apa ke atas saya sini, masuk ke atas tempat tidur saya, terus merambat. Itu yang saya lihat. Berarti di depan saya tidur itu ada rambut panjang begini turun, katanya rambut panjang turun. Terus saya tuh nggak ngeh tadinya, udah ngantuk banget. Pas saya jenggelap begini, dia itu posisinya cuma rambut doang turun. Terus saya astagfirullahaladzim, dia langsung kapar-kapar kayak orang merambat banter banget, kayak cecek lah. Itu langsung ke atas, ke blender yang lain. Tahu-tahu mas saya, gue siapa gitu kan, rame banget kayak gitu. Akhirnya ya Sugeng kayak gara-gara Sugeng. Akhirnya kita itu keluar semua. Jadi ya kadang-kadang orang lihat hantu cuman satu orang, kadang-kadang Mas Sugeng aja. Ya orang nggak bisa bareng-bareng lah. Tapi waktu itu saya, bapak sama mama niatnya keluar mau laporan, mau lari lah karena kayak teror kayak gitu. Dia itu di depan pintu, jadi ada wit nangka, ada pohon nangka itu berdiri di situ. Nah itu posisinya cuman rambut panjang, terus pakaian putih kayak gitu tok. Terus ngomongnya cuman kayak gini, Sugeng, cuman kayak di awe-awe. Nah bapak kan itu Sugeng, jangan-jangan Sugeng kenapa-napa. Dia itu posisinya udah malik-malik kayak lagi pertama. Ya akhirnya bapak langsung lari ke tempat kaki Lihun, itu disungguhin untuk kedua kalinya lah. Terus dicangking Sugengnya ke rumahnya. Katanya bapak sama ibu jangan ikut, saya jangan ikut. Kalau mau jemput paginya itu mending paginya. Cuman setelah kejadian itu Mas Sugeng hampir mau sebulan itu pongo katanya. Jadi nggak mau keluar, terus nggak mau interaksi sama teman-teman, nggak mau ngomong. Nggak nyanyi ya? Ya puru-puru nyanyi. Itu gitarnya gimana itu? Kan ditinggal di warung tadi. Ngerusak sih lagi balik itu, lagi ketawa, lagi dudak-dudak itu. Nah itu
ada dibilangin sama Kekili kon, kalau misalnya kayak gini tuh nggak sebarangan. Saya aja cuma dititipin, barang-barang ini nggak pernah dipakai. Ya nggak tahu ada isinya apa enggak. Itu mas saya kemarin cuma asal-asalan, wong barang peninggalan ya. Terus ada di kotak, totonya hilang kan. Saya tuh balikin. Nanti kamu nanti yang diudak-udak itu totonya benerin, saya nggak tahu, katanya seperti itu. Kalau misalnya ada orang minta doa ke saya, udah doain lumayan katanya buat rokokan. Masalah saya itu pakai kayak gitu sih enggak, katanya seperti itu. Pokoknya jangan lagi-lagi wis, itu juga udah tak simpan semuanya, jangan minta-minta begituan lagi, katanya seperti itu. Ya akhirnya aman sih, setelah sebulanan lah mending dia tuh Balik lagi jadi ungu sekarang. iya, yang ngikutin tren-trennya apa. Nah malam itu rahasianya kenapa mereka itu hilang semua di tongkrongan. Mereka itu kalau hari-hari kadang-kadang ngeband itu sama Ariel itu sebel, dia itu selalu pengen jadi vokalis, mentang-mentang mukanya itu mirip tapi suaranya nggak enak. Nah dia itu meriang kebeneran itu pada ngeband semua gitu loh, nggak ada di tongkrongan. Itu seperti itu ceritanya. Vokalis yang ditinggalkan berarti. Iya, vokalis yang ditinggalan kebeneran meriang, kalau bisa meriang selamanya nggak gangguin gitu loh, Ya nggak usah nyanyi lagi. Kasihan Mas. Iya si Sugeng itu. Sekarang nggak bilang sekarang mirip sama Ariel. Ya enggak, sekarang rambutnya pelontos, sudah rontok sendiri katanya begitu. Penuaan gitu. Penuaan dini. Baik, itu Itu aja. aja sih Satu ceritanya. cerita dari Bro Ayung, dari Mbak Yuli ya di Cilacap sana. Terima kasih banyak Mbak Yuli. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Semoga tetap terhibur dengan ya cerita-cerita yang ada di Ngobrol Horor ini. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.